Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 21 Desember 2022, berjudul Pohon dan Sungai Kehidupan Ada di Kota Itu. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pohon dan Sungai Kehidupan Ada di Kota Itu, adalah sebuah pengharapan seperti dikatakan pemazmur, bila aku melihat langitmu. Dan makanya mulai kini, kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, bukti bahwa memang ada pohon dan sungai kehidupan ada di kota itu juga dikomentari oleh Pena Inspirasi dalam tulisannya, di mana surga itu ada dua wilayah atau bagian, yaitu wilayah pertama, tempat di mana pohon kehidupan itu tumbuh, dan cabang-cabang pohon kehidupan itu menyatu pada setiap sisi dari sungai Al-Hayat itu, dan wilayah kedua adalah tahta Allah atau kota besar itu. Di sini kita melihat pohon kehidupan dan tahta Allah. Dari tahta itu mengalir sebuah sungai yang jernih, dan pada kedua tepi sungai itu terdapat pohon kehidupan. Di satu sisi sungai itu terdapat batang pohon, dan sebatang pohon lagi di sisi yang lain. Keduanya berupa emas murni yang kasat mata. Mula-mula saya pikir melihat dua batang pohon. Saya perhatikan lagi dan melihat bahwa keduanya menyatu di ujung pohon. Begitulah pohon kehidupan pada tiap sisi dari sungai Al-Hayat itu. Cabang-cabangnya merunduk ke tempat di mana kami berdiri dan buahnya indah sekali. Tampaknya seperti perpaduan antara emas dan perak. Kedua, bukti bahwa memang ada pohon dan sungai kehidupan ada di kota itu juga dikomentari oleh Pena Inspirasi dalam tulisannya bahwa ia melihat di atas pohon kehidupan yang tumbuh itu bergantung buah yang paling indah. Dan cabang-cabang dari pohon itu berada di sebelah menyebelah sungai itu, yang juga terdapat pohon-pohon lain yang berbuah-buah di sepanjang tepi sungai itu. Di atas pohon kehidupan itu bergantung buah yang paling indah, di mana orang-orang kudus dapat mengambilnya dengan bebas. Di dalam kota terdapat tahta yang paling megah, dari mana mengalir sungai air kehidupan, jernih seperti hablur. Pada sebelah menyebelah sungai inilah tumbuh pohon kehidupan itu, dan di tepi sungai terdapat pohon-pohon lain yang berbuah-buah. Ketiga, bukti bahwa memang ada pohon dan sungai kehidupan ada di kota itu juga dikomentari oleh Pena Inspirasi dalam tulisannya bahwa untuk bisa memiliki akses atau memakan buah dari pohon kehidupan itu diperlukan kesetiaan menuruti semua perintah Kristus yang memberikan manusia untuk bisa memiliki kesempurnaan tabiat. Penurutan terhadap semua perintah Allah merupakan persyaratan untuk makan buah pohon kehidupan. Adam jatuh karena tidak menurut. Penurutan kepada Yesus Kristus memberi manusia kesempurnaan tabiat dan hak atas pohon kehidupan itu. Kembali syarat-syarat bagi orang yang mau mengambil bagian dari pohon kehidupan itu dengan jelas dinyatakan dalam kesaksian Yesus Kristus kepada Yohanes. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya atau menurut hukum-hukum Allah. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Keempat, bukti bahwa memang ada pohon dan sungai kehidupan ada di kota itu juga dikomentari oleh Pena Inspirasi dalam tulisannya bahwa khasiat memakan buah dari pohon kehidupan itu akan membentuk tubuh manusia menjadi sempurna dan memantulkan citra yang sempurna dari Tuhan mereka. Dipulihkan kepada pohon kehidupan yang lama hilang di Eden itu, orang-orang yang ditebus akan bertumbuh kepada bentuk tubuh yang sempurna, yaitu bentuk manusia mulia yang mula-mula. Bekas-bekas kutuk dosa yang masih melekat akan dilenyapkan, dan orang-orang milik Kristus yang setiawan akan tampil dalam keindahan Tuhan Allah kita, baik pikiran, jiwa, dan tubuh, memantulkan citra yang sempurna dari Tuhan mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.